warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 9 SMPN 3 Arjasa yang selalu Ibu banggakan? Nah, apa materi kita pada pagi hari ini? Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang penyembelihan hewan, entah itu hewan kurban ataupun hewan akikoh. Gimana? Tetap semangat belajarnya. Nah, ingat pesan Ibu Imam Syafi'i. Quotesnya Imam Syafi'i bagaimana? Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kita sebagai manusia yang berakal, kita harus terus berjuang dalam lelahnya belajar, karena sejatinya dunia ini memang tempat Allah, bukan tempat istirahat. Dan jangan sampai kamu hidup tanpa arah yang jelas. Untuk itu kita harus terus berjuang dalam lelahnya belajar. Ya, meskipun jarak telah memisahkan kita, tapi jangan jadikan alasan untuk terus tidak berkarya. Tetap semangat, jangan lupa berdoa, belajar, dan jaga kesehatan kalian dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang penyembelihan hewan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha menciptakan dan yang maha mematikan makhluknya. Islam telah menetapkan apabila kita hendak memanfaatkan daging hewan yang halal, kita harus terlebih dahulu untuk menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Kemudian apa sih Bu itu penyembelihan? Sembelihan itu dalam bahasa Arab disebut dengan adzaqoh, yang artinya wewangian, lezat, halal, kemudian manis dan sempurna. Sedangkan menurut istilah yaitu memutus jalan makanan, minuman, nafas dan urat nadi pada leher yang akan disembelih dengan menggunakan pisau, pedang atau alat-alat yang lainnya yang tajam dengan ketentuan-ketentuan syara. Maksudnya adalah jika hewan yang akan disembelih tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan syara, maka daging hewan tersebut akan menjadi baik, halal, lezat untuk dimakan. Kemudian syarat-syarat penyembelihan. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan binatang yang akan disembelih. Binatang yang akan disembelih itu juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, binatang yang akan disembelih itu harus dalam keadaan hidup. Nah, jadi binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Kemudian binatang yang akan disembelih itu harus binatang yang halal, baik zatnya atau cara memperolehnya. Kemudian yang berhubungan dengan yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah beragama Islam, pasti ya harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Jadi mengkonsumsi hasil hewan yang telah disembelih, hasil sembelihan orang gila ataupun orang mabuk itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Apa sih itu mumayyiz, Bu? Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian bagaimana hukumnya jika hewan tersebut disembelih oleh anak-anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah? Hukumnya tidak sah. Kemudian yang berhubungan dengan niat. Jadi ketika kita akan menyembelih hewan kurban itu juga harus ada niat yang baik dan benar, yaitu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memakan binatang itu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Jika ada niat lain dari penyembelihan tersebut, maksudnya keluar dari ketentuan-ketentuan syara, maka hukumnya haram.
Nah, jadi ketika akan menyembelih hewan tersebut disunatkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Sebagian ulama telah berpendapat bahwa membaca basmalah itu merupakan syarat sahnya suatu penyembelihan. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari penyembelihan hewan. Yang minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang apa sih itu akikoh, apa sih itu berkurban. Nah, barusan materinya yaitu pengertian apa sih itu penyembelihan, kemudian syarat-syarat penyembelihan, ada yang berhubungan dengan binatang yang akan disembelih, kemudian yang berhubungan dengan orang yang menyembelih, dan niat ketika akan menyembelih. Sudah sangat jelas ya, pelajari materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Ingat, tetap semangat. Besok adalah tugasnya merangkum materi yang Ibu jelaskan. Nanti ketika akan ujian Ibu akan mengecek, ada ujian lisan ya. Jadi pelajari, tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.